Namo Buddhaya, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik seadanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru tentang 31 alam kehidupan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman semua dapat menjelaskan 4 macam kelahiran dalam pandangan agama Buddha. Dan yang kedua adalah dapat menganalisis penyebab suatu kelahiran dalam pandangan agama Buddha. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. 31 alam kehidupan. Ya. Terkadang kita sering bertanya di mana lokasinya. Kenapa kita terlahir di 31 alam kehidupan? Apakah Nibbana termasuk 31 alam kehidupan? Itu yang kadang sering jadi pertanyaan. Bahwa ketika kita mengatakan 31 alam kehidupan, dalam pandangan agama Buddha pun setiap makhluk akan mengalami di kelahiran-kelahiran tersebut. Akan mengalami kematian, akan mengalami kelahiran, dan tidak ada kekal adanya atau yang kita kenal dengan namanya anicca, tidak terkondisi. Nah, dari hal tidak terkondisi ini, kita bahas kembali tentang kelahiran-kelahiran suatu makhluk. Dalam pandangan agama Buddha sendiri, ketika kita mengatakan kelahiran, berarti ada 4 macam atau 4 cara kelahiran suatu makhluk. Yang pertama adalah Jala Bujayoni. Jala Bujayoni ini dikatakan sebagai kelahiran suatu makhluk melalui kandungan. Contohnya, manusia. Manusia merupakan makhluk atau dikatakan cara kelahirannya melalui kandungan atau Jala Bujayoni. Yang kedua adalah Andajayoni. Nah, apa itu Andajayoni? Andajayoni itu dikenal sebagai kelahiran suatu makhluk dengan cara bertelur. Contohnya, burung, ayam, bebek, angsa merupakan contoh dari Andajayoni. Kemudian ketika kita bahas yang ketiga adalah Sansedajayoni, di mana kelahiran suatu makhluk dari kelembapan. Nyamuk, jentik-jentik nyamuk itu berasal dari kelembapan. Ada juga dikatakan kelahiran suatu makhluk peta. Alam-alam setan itu dikatakan kelahirannya melalui kelembapan atau Sansedajayoni ini. Dan yang keempat adalah Opapatika Yoni, di mana kelahiran suatu makhluk dengan cara spontan. Contohnya para dewa, Brahma, Peta, makhluk-makhluk di alam neraka, kelahiran secara spontan dan tiba-tiba langsung dewasa atau besar. Jadi tidak seperti bayi kecil dulu baru lama-lama menjadi dewasa. Setelah kita mengenal 4 macam atau 4 cara kelahiran suatu makhluk, maka kita akan mempelajari hal berikutnya tentang Ducati bumi. Secara garis besar, kita garis bawahi Ducati bumi. Itu kita sudah mengetahui bahwa alam ini adalah alam-alam yang menyedihkan. Ducati bumi berarti di mana para makhluk di alam ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Nah, alam apa saja itu? Nah, Ducati nih. Yang pertama itu istilahnya adalah Apaya Bumi 4. Apaya Bumi 4 itu yang pertama adalah Niraya Bumi. Nah, pasti sudah nggak asing nih tentang Niraya Bumi. Jadi Niraya Bumi itu biasa kita kenal atau orang-orang kenal dengan alam neraka. Ketika mendengar kata neraka, wah, neraka ini penuh dengan siksaan. Nah, maka dari itu alam tersebut tidak akan menikmati kebahagiaan sama sekali. Yang kedua adalah alam Tiracana Bumi. Alam Tiracana Bumi ini biasa kita kenal dengan namanya alam, yes, betul,
alam para binatang. Pintar. Nah, dalam pembagiannya ada 4. Yang pertama apa coba? Yes. Apa dati tiracana bumi? Benar kali. Apa dati tiracana bumi ini dikatakan sebagai kelahiran suatu makhluk di alam binatang yang tidak memiliki kaki sama sekali. Contohnya ikan. Ikan punya kaki? Enggak. Ular. Nah, ular nggak punya kaki aja menakutkan, apalagi ular punya kaki. Bayangkan coba, ngejar kalian nanti. Nah, yang ketiga adalah cacing. Cacing menggeliat. Belut. Nah, belut, bayangkan kalau belut punya kaki, gimana para petani nanti kan. Padahal belut itu tinggal dalam sawah. Kalau punya kaki gimana coba? Jadi apa dati tiracana ini dikatakan makhluk-makhluk ini tidak memiliki kaki sama sekali. Itu teman-teman. Yang kedua adalah, ayo coba tebak apa yang kedua. Tadi apa dati tiracana bumi yang pertama. Yang kedua pasti yes, benar. Dipadati tiracana bumi. Jadi pengertiannya adalah suatu makhluk yang hanya memiliki 2 kaki. Ini alam binatang loh ya, dikata alam binatang loh ya. Contohnya pasti sudah tahu. Ayam kakinya 2. Bebek kakinya 2. Angsa kakinya 2. Dan yang ketiga adalah kakinya 3. Nah, pasti kakinya 4. Yang ketiga adalah satu padati tiracana. Jadi suatu makhluk yang memiliki 4 kaki. Contohnya kucing, kambing, sapi, kuda. Nah, dia memiliki 4 kaki. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Dan yang keempat adalah bahu padati tiracana bumi. Nah, apa itu? Benar kali. Ya, suatu makhluk yang memiliki kaki lebih dari 4 atau memiliki banyak kaki. Lipan, nah itu banyak. Laba-laba, ulat, kakinya banyak. Jadi suatu makhluk di alam tiracana ini banyak sekali jenisnya, versinya. Kemudian bagaimana dia dari jenis kakinya juga ada definisinya teman-teman semua. Detail juga ternyata ya. Gimana? Udah mulai pusing? Demikian tadi teman-teman pembelajaran tentang apa ya bumi 4 dan 4 macam kelahiran dalam pandangan agama Buddha. Tugas teman-teman semua adalah 1. Silahkan dibuat resume atau kesimpulan dari pembelajaran ini. Yang kedua adalah membuat bagan Ducati bumi. Dan yang ketiga adalah mengapa ada beberapa makhluk yang terlahir di alam apaya bumi 4. Baik, demikian tadi pembelajaran kita. Selamat siang. Sukihoto. Namo Buddhaya.